KBM. Tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, memperbaiki praktek. Yang kedua, mengembangkan profesional. Yang ketiga, memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktek tersebut dilaksanakan. Prinsip PTK. Tindakan dan pengamatan dalam proses PTK yang dilakukan tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berpijak dari tanggung jawab profesional guru. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama. Metode yang digunakan harus terencana secara cermat. Permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata dan menarik. Peneliti harus memperhatikan etika dan rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku. PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Sasaran PTK: siswa ketika siswa sedang mengikuti proses pembelajaran, guru yang sedang mengajar dan membimbing siswa, materi pelajaran yang ditugaskan pada siswa, peralatan atau sarana pendidikan yang digunakan guru dalam pembelajaran, hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lingkungan di kelas, sekolah, lingkungan siswa di rumah. Pengelolaan merupakan kegiatan dapat diatur, direkayasa dengan bentuk tindakan. Bagaimana siklusnya? Yang pertama, langkah siklus 1. Ada rencana. Yang kedua, ada tindakan. Yang ketiga, pengamatan, analisis hasil. Dan yang keempat, refleksi atau evaluasi. Berapa siklus? Tergantung kepuasan peneliti. Disarankan tidak kurang dari 2 siklus. PTK umumnya 3-5 siklus. Perencanaan siklus 1, 2, dan 3. Judul penelitian dinyatakan secara singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas, menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaatnya. Contoh judul PTK: peningkatan minat belajar agama Katolik dengan menggunakan multimedia bagi peserta didik kelas 11 di SMA Santo Yusuf Simalungun. Ini hanya contoh ya. Bab yang pertama terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Kerangka berpikir, E. Manfaat penelitian. A. Latar belakang masalah, yaitu kondisi ideal proses pembelajaran bisa mengacu pada kondisi yuridis dan landasan teori. Kondisi real proses pembelajaran, kesenjangan antara kondisi real dan kondisi ideal yang merupakan permasalahan pembelajaran. Solusi tindakan untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Perumusan masalah dan cara pemecahan masalah. Pada bagian ini umumnya terdiri atas jabaran tentang rumusan masalah, cara pemecahan masalah, tujuan serta manfaat atau kontribusi hasil penelitian. Perumusan masalah berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan PTK. Rumusan masalah sebaiknya menggunakan kalimat tanya. Pemecahan masalah merupakan uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara dan sasaran akhir tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya. Contoh tujuan PTK: meningkatkan minat peserta didik dalam mata pelajaran agama Katolik
dengan penggunaan multimedia. Bab 2, kajian pustaka. Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoretik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Pada bagian ini diuraikan kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan mendasar, usulan rancangan, penelitian tindakan, kemukakan juga teori, temuan dan bahan penelitian yang lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Uraian ini digunakan untuk menyusun kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir dapat dikemukakan hipotesis tindakan yang menggambarkan indikator keberhasilan tindakan diharapkan diantisipasi. Bab yang ketiga, metodologi penelitian. Pada bagian ini diuraikan subjek, waktu, lamanya tindakan, serta lokasi penelitian. Prosedurnya hendaknya dirinci dan perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, refleksi yang bersifat daur ulang atau siklus. Sistematika prosedur penelitian. Setting penelitian di mana penelitian dilakukan di kelas, beberapa dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut seperti komposisi siswa pria dan wanita, tingkat kemampuan dan lain sebagainya. Variabel yang diselidiki, variabel tersebut dapat berupa 1. Variabel input yang terkait dengan siswa, guru, bahan pelajaran, sumber belajar, prosedur evaluasi, lingkungan belajar dan lain sebagainya. 2. Variabel proses pelanggaran KBM dan 3. Variabel output seperti rasa keingintahuan siswa, kemampuan siswa, mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, hasil belajar siswa, sikap terhadap pengalaman belajar, dan sebagainya. Rencana tindakan. Menguraikan. Perencanaan yaitu persiapan PTK. Rencana anggaran. Implementasi tindakan, observasi dan interpretasi. Analisis dan refleksi, data dan cara pengumpulannya. Indikator kinerja, tim peneliti dan tugasnya, jadwal kegiatan peneliti. Bagian awal laporan PTK, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel atau lampiran. Bagian isi laporan, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian teoritik dan pustaka. Bab 3 prosedur metode penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 simpulan dan saran. Bagian penunjang laporan PTK, lampiran, daftar pustaka. Penjelasan dari sistematika laporan PTK. Dalam bab 1 dimulai dengan mendeskripsikan masalah penelitian yang secara jelas dengan dukungan data faktual yang menunjukkan adanya masalah pada setting tertentu, pentingnya masalah untuk dipecahkan. Dalam bab 2 dikemukakan teori dan hasil kajian temuan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta memberi arah serta petunjuk pada pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan dalam penelitian yang dapat membangun argumentasi teoritis. Pada akhir bab ini dapat dikemukakan hipotesis tindakan. Pada bab 3, deskripsikan settingan penelitian secara jelas, tahap di setiap siklus yang memuat rencana, pelaksanaan, tindakan, pemantauan, dan evaluasi beserta jenis instrumen yang digunakan, refleksi. Tindakan yang dilakukan bersifat rasional, fleksibel, kolaboratif. Bab 4 dideskripsikan setting penelitian secara lengkap, kemudian uraian masing-masing siklus dengan disertai data lengkap beserta aspek-aspek yang direkam diamati tiap siklus. Bab 5